Halo guys, welcome back to my channel. Video kali ini saya mau bahas mengenai yang cukup hot, yaitu mengenai selisih ongkir di Shopee. Ya, saya bahas spesifik Shopee. Mungkin saja ini berlaku juga untuk marketplace-marketplace lain. Silakan teman-teman nanti melakukan penyesuaian ya. Tapi spesifik saya bahas mengenai yang ada di Shopee. Nah, pertanyaan yang sering terjadi adalah, Kak, kenapa ongkir saya selisih? Jadi minus gitu kan. Jadi minus itu kenapa? Ya. Apa yang salah atau siapa yang salah ini gitu kan. Kadang waduh ini ekspedisinya salah, aduh Shopee kok begini ya. Kadang-kadang kita terlalu cepat berespon begitu. Tapi bagaimana sih kita ngecek yang sebaiknya kita cek apa dulu yang kita cek, lalu kita mesti komplain kemana gitu ya, apa yang mesti kita lakukan sebaiknya. Nah, teman-teman mesti tahu dulu kalau teman-teman cek selisih ongkir, mesti cek di bagian rincian penghasilan. Ya, jangan sampai salah. Jangan ngecek di tempat lain karena saya lihat banyak yang mengeluh selisih ongkir tapi ngeceknya bukan di rincian penghasilan. Ya, jadi sering menurut saya kurang tepat untuk pengecekannya. Oke. Nah, cek dulu di rincian penghasilan. Begitu memang minus, langkah pertama yang harus teman-teman cek adalah teman-teman cek dulu ya, teman-teman cek dulu apakah tempat teman-teman ngirim itu sama sesuai dengan alamat teman-teman. Ya, apalagi terutama kalau yang dropship ya, mesti cek baik-baik apakah alamatnya sama apa enggak. Jangan sampai beda kecamatan, apalagi kalau yang JNT-nya di perbatasan ya. Perbatasan siapa tahu JNT-nya tuh ternyata udah masuk ke wilayah lain gitu ya. Wilayah lain jadi nanti dihitungnya ongkirnya dari wilayah lain, siapa tahu seperti itu. Itu pertama pertama kali yang mesti dicek. Nah, lalu yang kedua, teman-teman mesti cek berat barangnya. Jadi berat produknya ini ya, berat produk atau berat barangnya ini, teman-teman mesti cek apakah sudah sesuai atau belum. Ya, berat barang teman-teman itu bukan berat barang yang sebelum dibungkus ya. Setelah dibungkus, setelah di-packing semua, itu beratnya berapa, lalu teman-teman timbang. Ya, kalau 1,3 kilo itu masih dihitung 1 kilo. Kalau 2,3 pokoknya kelebihan 0,3 itu masih digenepin. Jadi 2,3 jadi 2 kilo, 3,3 jadi 2 kilo. Itu berat. Ya. Lalu di bawah tulisan berat itu pasti ada volume, ya kan? Volume itu teman-teman boleh isi, boleh teman-teman kosongin. Tapi kalau diisi teman-teman hati-hati. Kalau volumenya ini apa? Lebih besar perhitungannya daripada beratnya, ya, maka akan mengikuti volume. Gitu ya. Nah, cara menghitung volume adalah bagaimana volume itu dihitung di ekspedisi panjang kali lebar kali tinggi dibagi dengan 6.000. Ya, jadi kalau berat barangnya 2 kilo, tapi panjang kali lebar kali tinggi dibagi 6.000 setelah di-packing ya, dibagi 6.000 adalah hasilnya misalkan 4 kilo, maka berat barang itu adalah 4 kilo. Gitu ya. Ya. Kalau saya biasanya saya langsung tulis beratnya 4 kilo. Saya nggak tulis 2 lagi, langsung tulis 4. Nanti volume yang di bawah saya kosongin. Biasanya saya begitu. Jadi saya sudah totalin semua, hitungin semua di beratnya barang. Ya, biasanya saya begitu. Jadi hitung beratnya, hitung volumenya. Ya, ambil yang paling besar. Jangan sampai salah, karena siapa tahu teman-teman komplain, "Aduh ini berat barang 2 kilo, kok dihitung 4 kilo?" Jangan-jangan barangnya gede, ya kan? Barangnya gede setelah di-packing, jadi 4 kilo. Jangan-jangan teman-teman jualan handphone, tapi packingnya tebel. Setelah di-packing tebel, di-bubble pack banyak, ya kan? Di-bubble banyak jadinya gede. Gede pasti kena volume. Jadi dari 2 kilo jadi 4 kilo. Siapa tahu seperti itu kan teman-teman ya. Bisa jadi begitu. Ya, bisa jadi kurang lebih begitu. Nah, teman-teman cek beratnya sama volumenya. Apakah sudah betul atau tidak?
Ya, karena ini yang sering jadi persoalan di situ. Oh ya, teman-teman mungkin nanti kalau ngecek gini, Kak, kok beratnya ekspedisi beda ya di Shopee? Ya, memang sejak ada harganya disamakan ada perubahan ya. Waktu itu kan perubahan jadi pilihannya cuma reguler, hemat, instan gitu ya. Itu regulernya emang agak berubah. Jadi tidak selalu sesuai dengan ekspedisinya. Cuman agak mungkin lebih dikit apa kurang dikit gitu ya. Jadi ada penyesuaian sama Shopee. Karena kan reguler itu kan ada si cepat, ada JNT, ada JNE. Nah, sama Shopee disesuaikan. Disesuaikan harganya itu disesuaikan dengan ekspedisi yang lain. Saya kurang paham perhitungannya gimana. Apakah diambil harga tertinggi, apakah diambil harga terendah, saya kurang tahu. Nah, jadi itu yang terjadi. Jadi belum tentu yang teman-teman cek di misalkan JNT, belum tentu teman-teman cek di website JNT atau aplikasi JNT sesuai seperti itu, tapi mungkin ada selisih dikit. Itu nggak masalah teman-teman, nggak masalah. Nggak masalah karena pembeli juga akan kena. Misalkan kita dihitung 27.000, kok di websitenya yang website ekspedisi 25 misalkan. Nggak masalah karena pembeli juga akan dihitung 27. Jadi itu nggak ada masalah di situ. Itu nggak perlu dikhawatirkan. Gitu ya, nggak perlu dikhawatirkan di situ. Nah, oke, lanjut ya. Tadi setelah kedua cek berat dan volume. Lalu berikutnya, ya, kalau emang itu semua sudah betul, teman-teman tanyalah ke ekspedisinya. Kok beda kenapa? Ada buktinya nggak? Biasa ada ekspedisi yang punya foto barangnya gitu kan. Ada yang punya foto barangnya, bisa dicek, bisa dilihat. Ya, cek ke ekspedisi, kalau misalkan memang ada kejanggalan di situ, komplain ke ekspedisinya. Ya, jadi teman-teman tanyain aja ke ekspedisinya. Ya, jadi kalau hal seperti ini, saran saya jangan komplain ke Shopee-nya, tapi komplainlah ke ekspedisinya. Begitu ya teman-teman ya. Oke, nah kurang lebih itu teman-teman tips dari saya, sharing dari saya gimana cara langkah-langkah kita untuk mengatasi selisih ongkir, komplainnya kemana, apa yang harus kita cek. Gitu ya teman-teman ya, itu versi saya. Kalau ada teman-teman yang punya pengalaman lain, ya atau ada solusi lain, silahkan bisa komen di bawah ini, supaya kita sama-sama bisa saling sharing, saling brainstorming, tukar pikiran satu sama lain. Siapa tahu pengalaman teman-teman di sini bisa semakin menambah ilmu kita semua. Gitu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, thank you. Kalau teman-teman suka dengan video ini, video-video di channel ini, jangan lupa di-share, di-like, dan di-subscribe. Thank you teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.